Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Iksan Adi Kurniawan dengan NPM 21112300023. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan review jurnal, untuk asesmen akhir semester dari mata kuliah Inventory Management yang diampu oleh Dr. Insinyur Agus Purnomo MTC MLT. Jurnal yang direview ada dengan judul Impact of Dynamic Load Sizing Technique on Cost of Material Requirement Planning by Christina Veronica Gatti dan Tamas Banyai. Review pertama terkait abstrak dari paper ini adalah MRE menjadi bagian dari proses maksud saya adalah MRP menjadi bagian penting dari proses optimasi perusahaan. Optimasi dari material requirement dapat berdampak signifikan terhadap penghematan biaya dalam jangka pendek yang berdampak signifikan terhadap keseluruhan proses perusahaan. MRP saat ini dapat dilengkapi dengan beberapa metode optimasi dalam menyelesaikan metode dynamic load sizing. Dalam jurnal ini, penulis melakukan review terhadap metode algoritma Wagner-Wittin dan Silvermill. Hasilnya adalah dalam jurnal ini penggunaan metode algoritma dapat memberikan penghematan biaya dengan metode tersebut. Untuk mendapatkan manajemen persediaan dan kontrol perusahaan yang optimal, perlu untuk mendefinisikan titik optimal dari kebutuhan material berbasis proses produksi. Dalam jurnal ini dilakukan investigasi terkait dengan penggunaan algoritma dalam improvisasi MRP. Menggunakan dua algoritma, Wagner-Wittin dan Silvermill. Sebelumnya, kita sedikit review dulu terkait dengan apa itu material requirement planning dan potensi dari penggunaan Wagner-Wittin dan Silvermill algorithm. MRP itu sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. MRP itu bisa berupa sebuah modul yang saat ini masuk ke dalam berbagai sistem ERP yang bermanfaat untuk perusahaan untuk mencapai kebutuhan dari pelanggan. MRP modul itu sendiri mempelajari stock order dalam kurun waktu tertentu. Wagner-Wittin dan Silvermill itu sudah cukup jamak ya digunakan dalam berbagai aktivitas. Silvermill adalah sebuah metode yang mendekati optimal terkait dengan dinamisasi masalah kuota atau kloter yang dikelola dengan meminimalkan biaya rataan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Wagner-Wittin adalah program dinamis yang menggunakan pendekatan dari optimalisasi lot size dalam sebuah kurun waktu tertentu dengan asumsi permintaan, biaya awal, dan biaya inventory adalah konstan dan diketahui dalam sebuah periode. Dalam jurnal ini sudah ada tabel MRP-nya sebagaimana terlampir. Namun yang digunakan dalam analisa yaitu menggunakan sampel dari material produk G dengan data yang sebagaimana tertampil dengan nilai order yaitu 295, 120, 300, 178, 500, dan 300 dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Dengan asumsi biayanya yang secara konstan adalah 1.000 euro untuk biaya per order, 3 euro per item untuk biaya produksi, dan 2 euro per minggu untuk biaya inventory per part. Hasilnya adalah sebuah optimalisasi biaya keduanya yang memberikan dampak signifikan dengan dua algoritma, Silvermill dan Wagner-Wittin. Untuk Silvermill didapatkan biaya sebesar 3.000 euro untuk initial cost, 5.079 untuk produksi, dan 1.196 untuk inventory.
Sedangkan untuk metode Wagner-Wittin, biaya total yang dikelola adalah sebesar €9.275. Jika kita telaah terkait dengan pola Wagner-Wittin, di mana dilakukan definisi ulang penghitungan biaya terkait jumlah nomor stok atau no stok, mulai dari akhir minggu sampai dengan awal minggu sebagaimana berikut, yaitu 5 penghitungan biaya dihitung dari minggu kelima dan keenam. Penghitung biaya yang dimaksud adalah biaya order, biaya inventory, dan biaya produksi. Start dimulai dari minggu kelima dan minggu keenam, yaitu dihitung biayanya masing-masing per order, yaitu minggu kelima dicek, minggu keenam dicek biayanya, lalu kemudian minggu kelima dan keenam digabungkan di minggu kelima. Lalu maju lagi menjadi di 4, 5, dan 6, yaitu minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam masing-masing dicek untuk biayanya, lalu dilakukan penghitungan dengan asumsi minggu keempat dan minggu kelima, ordernya digabungkan di minggu keempat, atau minggu kelima dan keenam ordernya digabungkan di minggu kelima, atau minggu keempat, kelima, keenam itu digabungkan ordernya di minggu keempat. Lalu itu terus dilakukan penghitungan literasi sampai ke minggu di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian didapatkan titik paling optimal adalah pemesanan dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Pemesanan dilakukan di minggu pertama untuk order yang datang di minggu pertama dan kedua. Lalu dilakukan pemesanan kemudian di minggu ketiga untuk order di minggu ketiga dan keempat. Kemudian dilakukan pemesanan kembali di minggu kelima untuk order di minggu kelima dan keenam. Tidak dilakukan pemesanan pada minggu kedua, keempat, dan keenam. Secara total, biayanya yang dikelola adalah €9.275. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode algoritma ini memberikan penghematan biaya dengan skema sebagai berikut. Minggu pertama tidak memberikan efisiensi karena secara penghitungan nilainya sama. Minggu kedua memberikan efisiensi sebesar 9,09%, minggu ketiga tidak memberikan efisiensi, minggu keempat memberikan efisiensi sebesar 8,66, minggu kelima dilakukan efisiensi sebesar 0,54, dan minggu keenam didapatkan efisiensi sebesar 7,16%. Sehingga secara total jika digabungkan, perbedaan antara biaya dengan metode MRP traditional way dengan asumsi dari Wagner-Wittin didapatkan efisiensi sebesar 25,5%. Menurut pendapat kami, jurnal ini memberikan penjelasan yang sangat detail terkait dampak dari Wagner-Wittin dan juga Silvermill untuk optimasi inventory yang ada dari produk K, dan ini bisa di-develop untuk di material yang lain. Wagner-Wittin dapat memberikan impact untuk terkait dengan situasi permintaan yang kurang dapat diprediksi. Dan juga Silvermill itu lebih praktikal dibandingkan dengan metode biasa dengan skema yang jauh lebih mudah. MRI pada akhirnya akan kurang fleksibel dibandingkan dua algoritma tersebut, dan dia yang memberikan biaya inventory yang jauh lebih tinggi. Jurnal ini memberikan insight yang baik kepada bisnis dan dapat memberikan efisiensi biaya dan memberikan strategi yang lebih baik ke depannya dalam konsep manajemen rantai pasok. Demikian presentasi kami disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.